industri atau melayani fase baru yaitu bisnis media. Media menjadi bisnis gitu ya. Karena terjadi depolitisasi, orang nggak boleh terlalu banyak ngomong politik, lalu kemudian media-media partai ini hilang, digantikan media-media berbasis bisnis. Kita sekarang ada di era itu, walaupun kemudian bisnis dan politik ketika kawin menjelma menjadi Surya Paloh, menjelma menjadi Haritanu, menjelma menjadi Abu Rizal. Ya bisnis dan politiknya kemudian juga kawin-mawin, isinya juga sama. Jadi agendanya kemudian bertumpuk antara ekonomi dengan politik. Kalau pertanyaannya adalah tadi bagaimana masyarakat menilai medium ini, ya jawaban saya pun sama dengan yang pertama tadi ya. Kita nggak mungkin, yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya memperkuat literasi kita sendiri. Kita nggak mungkin berharap ada perubahan atau hal baik datang dari iklim industri seperti ini atau dari oligarki media seperti ini. Nggak mungkin, gitu ya. Arah mereka sekarang sedang berperangnya bukan dengan kita, berperangnya dengan platform-platform gede, Google, Facebook dan macam-macam. Kita ini nggak dianggap ada, kira-kira gitu ya. Maka kemudian yang bisa kita lakukan adalah tadi kan kita ini adalah kerumunan orang yang dijual untuk iklan, ya. Nggak ada urusannya dengan apakah editorial kita hari ini soal Papua, seberapa penting kita memberitakan Papua. Nggak ada pikiran begitu. Yang ada adalah kita memberitakan Papua kalau lagi trending, misalnya. Ya, itu pun dengan perspektif yang sangat bias. Jadi media sosial ini mestinya bisa menjadi salah satu medan pertempuran kita warga ini untuk saling terkoneksi, saling bertukar informasi yang sehat, saling memverifikasi data. Dan saya pikir sudah terjadi percakapan yang cukup bagus sebenarnya, walaupun secara evolutif. Kita dulu ingat zamannya ada BlackBerry Messenger, tentu ingat teman-teman. Itu kita bangga banget kalau langsung broadcast, baru dapat informasi langsung kita broadcast. Gitu. Sebenarnya itu kayak kebanggaan bahwa kita tahu duluan, padahal itu hoax. Tapi kan itu nggak lama era itu. Setelah itu orang sadar bahwa broadcast BBM ini juga banyak hoax ini. Lalu hening sejenak. WhatsApp juga begitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, itu sangat terpengaruh dengan konteks politik. Setiap musim pilkada, setiap musim pilpres, setiap musim pemilu, produksi konten sampah begituan memang banyak. Dan lama-lama orang akan belajar bahwa apa itu hoax. Sekarang saya percaya bahwa cepat kok membangun antivirusnya gitu. Jadi masyarakat juga punya antibodi untuk dengan cepat membedakan mana hoax. Sekarang kan produksi hoax sudah jauh berkurang, tapi nggak tahu nanti menjelang pilpres. Terima kasih. Saking sering nggak terasa. Jadi bayangin dalam 9 tahun saya ganti media sampai 11 kali. Cetak, radio, internet, TV, semua saya cobain. Menjawab pertanyaan tadi. Mungkin analoginya begini, sama dengan dokter yang praktek di rumah sakit. Dokter dengan disiplin ilmunya mungkin menganggap pasien ini hanya perlu diberikan obat dan disuruh istirahat, misalnya. Tapi karena rumah sakitnya baru beli mesin MRI atau CT scan, si dokter ini diminta untuk menambahkan prosedur CT scan atau MRI dalam diagnosisnya. Lalu si dokter ini dalam bimbang, karena dia sudah pengalaman, menurut dia ya ini obatnya sudah jelas, diagnosis dia sudah jelas, tanpa perlu CT scan atau MRI 3 juta rupiah, mestinya si pasien ini sudah bisa ditangani. Tapi karena rumah sakit meminta agar dokter ini juga membantu mempercepat pengembalian modal mesin CT scan dan MRI, maka dia akhirnya harus mengingkari diagnosanya sendiri. Itu belum termasuk misalnya ketika harusnya dia memberikan obat generik, tapi karena dulu ketika dia mengambil spesialis sponsor oleh perusahaan farmasi, maka harusnya resepnya cukup generik, maka resepnya menjadi obat bermerek dari perusahaan farmasi yang pernah mensponsorinya. Sama dengan wartawan dan media.
wartawan seperti tadi Mas Farid sampaikan, ya kita karyawan, kita kadang buruh di perusahaan ini. Kita diatur kode etik seperti halnya dokter tadi diatur kode etik. Dan ada kalanya memang perusahaan medianya ya brengsek. Misalnya ikut Haritanu, ikut Surya Paloh, Khairul Tanjung, Abu Rizal Bakri, ya rata-rata brengsek. Udah mempas ya ini. Udah mulai menegangkan kayak stand up-nya Mas Denny tadi. Jadi saya mengalami masa-masa di mana tekanan terhadap jurnalis di ruang redaksi sangat besar terkait kepentingan pemilik. Saya berikan satu contoh yang sudah saya tulis di buku saya Jurnalisme Investigasi. Jadi kalau sudah saya tulis, jadi saya ulangi saja. Suatu hari awal 1 Januari 2007, waktu masih pesawat Adam Air dari Surabaya Manado hilang di perairan Sulawesi. Masih ingat ya peristiwanya? Sebagai kepala koordinator liputan di RCTI, saya ketika itu kepala koordinator liputan. Saya bekerja dengan 9 koordinator liputan, 9 koordinator liputan, 30 reporter di Jakarta, juga dengan pasangannya 30 kameramen, dan sekitar dengan teman-teman daerah, jaringan daerah sekitar 90 koresponden dan kontributor RCTI ketika itu. Satu kali menjadikan ini berita nasional dan berita besar. Pesawat Adam Air hilang di perairan Sulawesi. Selama berhari-hari kami memberitakan peristiwa itu dengan sangat kritis karena terkait dengan mulai musim maskapai murah, kemudian pengawasan yang tidak terlalu baik, gitu ya. Itu yang kami beritakan. Bagaimana kita sering mengalami kecelakaan penerbangan dan segala macam. Lalu suatu hari di tengah-tengah kita sedang giat-giatnya memberitakan kasus Adam Air, kami dipanggil untuk rapat redaksi. Instruksinya jelas bahwa kami harus mulai menghentikan pemberitaan Adam Air karena saham Adam Air sudah dibeli Pak Haritanu. Jadi pemilik televisinya, bos saya, membeli saham Adam Air. Lalu kami diajak rapat bahwa mulai besok kita sudah harus menghentikan berita-berita terkait Adam Air karena sekarang Adam Air adalah sistem company RCTI atau anak perusahaan gitu, atau satu kandung gitu. Saya ingat di situ di satu ruangan dengan Pak Haritanu, saya mengatakan bahwa kalau ini kita lakukan, maka orang akan berpikir RCTI atau Haritanu melakukan hostile takeover atau pengambil alihan secara paksa atau kasar. Kenapa? Karena setiap kali pemberitaan Adam Air, sentimen negatifnya muncul. Artinya kemungkinan harga sahamnya semakin murah. Semakin keras dalam pemberitaan, harga saham dan reputasi perusahaannya semakin murah. Jadi saya mengatakan, saya merasa selama ini seolah-olah ketika saya menyerang Adam Air atau menyerang industri penerbangan, saya sebenarnya merasa sedang seperti serdadu yang disuruh bikin harga sahamnya murah. Setelah harga sahamnya murah, saya yang beli. Saya bilang begitu ke Haritanu. Di abad 28 di NNC Tower ya. Haritanu kaget. Kalau pikiran seperti itu datang dari orang lain, saya masih mengerti. Tapi pikiran jahat seperti itu kok datang dari karyawan saya sendiri ya? Enggak, saya bilang ini pikiran normal di dunia bisnis, orang akan menganggap begitu. Kita gebukin perusahaan sampai reputasinya habis, sahamnya jatuh, lalu pemilik medianya beli saham. Apa yang aneh dalam praktek hostile takeover seperti itu, atau pengambil alihan secara kasar seperti itu dalam bisnis. Jadi itu salah satu contoh bagaimana intervensi
turbulensi di ruang redaksi itu sering membuat kita harus memilih apakah memilih jalan profesional, setia kepada kode etik, atau ya ikut apa kata bos atau direktur rumah sakit dalam kasus dokter tadi. Pasien yang harus